Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik Diputa STRKOM MTI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer, dan yang saya banggakan teman-teman semua di kelas 5B mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini gitu ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang namanya satu fitur atau kebermanfaatan dari aplikasi Wireshark dalam mendeteksi serangan ARP spoofing. Nah, oleh karena itu langsung aja check it out. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai presentasi, angka baiknya pasti kita kenalan dulu dong ya. Nah, jadi perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer angkatan 21 kali ini itu diketuai oleh saya sendiri, yakni Jesse Putra Munggaran gitu ya. Dan di sini saya pun gak sendiri gitu ya, tapi saya ditemani oleh 3 kang keren nih. Yang pertama itu ada Kang Farhanova Nurdiansyah, lalu ada Kang Ilham Badiuzaman, dan juga Kang Raden Muhammad Kevin Juwaini. Nah, ini foto-fotonya teman-teman. Nah, jadi mungkin yang belum kenal, ini adalah anggota dan ketua dari kelompok 6. Oke, nah hari ini kita bakal bahas apa aja sih gitu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam banget ke demonstrasi dan segala proses yang kompleks, pasti kita bahas dulu apa itu basic-basicnya. Jadi kita akan bahas dulu apa itu ARP teman-teman. Lalu kita akan bahas yang namanya apa itu ARP spoofing. Lalu kita akan bahas yang namanya cara kerja ARP spoofing dan efek serangan ARP spoofing, serta nanti cara kerjanya dan demonstrasi di akhir gitu ya. Oke, lanjut aja kita ke next slide. Baik. Pertama, apa sih itu ARP gitu ya? Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu, apa itu ARP gitu. Nah, jadi ARP sendiri itu adalah singkatan teman-teman dari yang namanya Address Resolution Protocol. Nah, ARP itu adalah sebuah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menentukan alamat fisik atau yang disebut dengan MAC atau Media Access Control gitu ya, dari sebuah alamat IP gitu dalam jaringan lokal. Nah, ARP ini itu bekerjanya dalam layer 2 dari OSI. Nah, mungkin teman-teman masih ingat gak sih layer OSI gitu ya? Kita udah belajar di matkul Jargon. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada 7 layer tuh. Nah, si ARP ini adalah proses yang ada atau berlangsung di layer kedua, yaitu layer data link gitu. Nah, ARP itu buat apa sih emang gitu ya? Nah, jadi tujuan ARP itu adalah untuk mengaitkan ya namanya alamat IP dengan alamat MAC gitu. Nah, jadi itu gimana sih maksudnya gitu ya? Jadi kita komputer ingin mengirimkan data ke alamat IP gitu ya, tujuan. Nah, dalam jaringan lokalnya, maka ia perlu tahu dulu nih alamat MAC dari perangkat tersebut agar data itu dapat dikirimkan secara fisik melalui jaringan Ethernet atau secara dari kabel ya gitu. Nah, ARP itu digunakan untuk mencari tahu alamat MAC atau MAC dari perangkat yang dicari gitu. Nah, di sini ada gambar nih. Nah, mungkin bisa lihat juga ya, ini kursornya mungkin yang tadi belum jelas gitu untuk penjelasannya. Nah, jadi contoh nih, di sini kan ada 4 perangkat ya, ada 4 komputer lah atau laptop di gambarnya. Nah, jadi prosesnya itu misalkan saat host itu ingin mengirimkan suatu data ke komputer kanan dengan IP-nya yang belakangnya 20. Nah, itu tuh prosesnya adalah pertama host itu akan mengirimkan dulu nih dia tuh host ini akan mencari dulu yang namanya MAC dan IP address dari komputer yang tuju gitu. Nah, pasti komputer kan jangan sampai dia ngirim datanya ke komputer yang salah kan, yaitu ke komputer 18 atau ke komputer 19. Oleh karena itu prosesnya adalah ARP itu pertama tadi nih ya, mengaitkan alamat IP dengan alamat MAC. Nah, jadi saat komputer host ini ingin ngirim data ke komputer yang 20 ini, maka gitu ya, si host ini akan request dulu nih ke sini gitu ya, ke router gitu, untuk mencari tahu alamat MAC-nya tuh apa gitu. Nah, nanti kalau udah tahu alamat MAC-nya, si host tuh bakal tahu alamat IP-nya gitu atau IP-nya, sehingga nanti si host ini bisa saling kirim pesan ke komputer tujuannya, yaitu komputer 20. Nah, mungkin bisa dipahami ya teman-teman, atau bisa diulang lagi gitu supaya paham tentang proses ARP. Jadi intinya host itu bakal nyari dulu alamat IP dan alamat MAC-nya
agar komunikasinya tuh bisa berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan gitu. Nah, next. Nah, ERP itu melibatkan apa aja sih? Nah, tadi gitu ya. Pertama tuh ada dua bagian utama dari ERP, teman-teman. Pertama tuh adalah ERP request. Nah, request itu adalah perangkat atau komputer yang ingin tahu gitu ya. Jadi pengirim yang ingin tahu gitu alamat MAC dari alamat IP tujuan. Nah, di mana komputer host itu tadi ya yang saya jelaskan tadi gitu akan meminta mengirimkan request ke sini gitu ya, ke router gitu, untuk mencari tahu alamat IP yang dituju. Jadi misalkan host tadi ingin mengirim data ke yang 20, maka si host tuh dia akan request dulu untuk cari tahu alamat IP-nya. Nanti dia akan ngirim alamat MAC-nya. Nah, nanti di alamat MAC itu juga nanti akan dikirimkan yang namanya alamat IP. Nah, sehingga nanti komunikasinya akan tepat gitu ya. Jadi nggak bakal nanti tiba-tiba host ngirim niatnya kan host ngirim ke 20 tapi nanti malah kekirim datanya ke yang 19 gitu. Enggak gitu, karena nanti ada proses RAP ini teman-teman. Jadi ini adalah proses untuk konfirmasi si perangkat tujuannya. Nah, next itu pasti ada reply ya. Tadi kan ada permintaan, ada juga balasan gitu. Nah, di sini tuh ada yang namanya ERP reply, di mana ERP reply itu adalah balasan gitu ya dari perangkat yang memiliki alamat IP yang dicari gitu. Di mana perangkat yang dicari itu akan merespon permintaan ERP dengan mengirimkan balasan ERP-nya gitu, berisi alamat MAC mereka. Jadi saat host meminta permintaan, maka nanti perangkat ini akan mengirimkan alamat MAC mereka ke si host ini, sehingga host akan tahu IP-nya dia dan dia bisa komunikasi sesuai tujuannya, yaitu arahnya ya ke si 20 ini gitu. Nah, next. Setelah komputer pengirim atau host itu menerima balasan ERP, maka si host itu nanti bisa nih menggunakan alamat yang udah dikirim dari 20 gitu ya untuk mengirim data ke perangkat 20 gitu yang dicari. Jadi tadi ya teman-teman, jadi ERP itu adalah proses untuk mencari suatu perangkat yang tepat gitu. Nah, menggunakan namanya MAC atau IP address. Jadi saat host nanti minta MAC dan IP nya yang 20, nah, maka nanti akan dikirim sesuai MAC sama IP nya dia. Jadi dia tadi ngirim datanya nggak bakal ke salah komputer gitu teman-teman. Nah, itu adalah ERP ya. Nah, ERP itu kesimpulannya tuh adalah komponen penting ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ERP itu komponen penting dalam jaringan lokal gitu ya, terutama membantu dalam pengiriman data gitu di antara perangkat-perangkat jaringan lokal. Nah, di mana ERP juga itu digunakan ya untuk yang namanya memperbarui tabel ERP. Nah, tabel ERP itu isinya apa sih? Nah, nanti juga di demonstrasi yang akan dijelaskan di akhir video itu ada gitu. Di mana tabel ERP itu adalah tabel yang berisi alamat IP dan alamat MAC dari masing-masing perangkat, sehingga nanti perangkat tuh akan mengetahui misalkan yang perangkat 1 tuh mau ngirim ke perangkat 2. Nah, perangkat 1 kan harus tahu nih si alamat IP sama MAC-nya dia tuh apa. Nah, nanti bisa dilihat di tabel ERP itu. Nah, nanti jadi ERP itu penting untuk ketepatan komunikasi antar perangkat. Jadi jangan sampai perangkat itu salah komunikasi gitu. Nah, next ya, tanya. Jadi kan kita udah dibahas nih apa itu ERP. Nah, sekarang kita akan bahas nih apa itu ERP spoofing. Nah, ini adalah materi utama kita gitu. Nah, ERP spoofing itu adalah teknik ya di mana biasa digunakan oleh attacker atau penyerang dalam dunia komputasi gitu ya untuk manipulasi tabel ERP tadi, teman-teman. Nah, jadi tujuannya itu adalah membuat tabel ERP itu memberikan alamat IP palsu dan alamat IP yang sah tapi dengan MAC address palsu gitu yang dikenakan oleh penyerang. Jadi saat nanti proses pengiriman data, si penyerang tuh bisa tahu juga data yang dikirimnya apa gitu karena dia menggunakan MAC palsu gitu. Nah, next itu adalah dengan melakukan ERP spoofing gitu ya, itu penyerang tuh dapat mengecoh atau mengalihkan lalu lintasnya gitu, jaringannya gitu ya, dimana yang seharusnya misalkan si Bob ini ngirim data ke Mary. Nah, tapi si Bob tuh ngirim data juga ke si attackernya gitu teman-teman, dimana data itu kan bisa juga data rahasia segala macam ya. Nah,
inilah bahayanya dari ARP spoofing. Jadi spoofing itu adalah suatu kegiatan di mana si penyerang tuh dia memanipulasi tabel ARP tadi sehingga MAC address-nya tuh bisa mirip dengan Mary dan juga Bob. Jadi dialog antara Bob dan Mary itu bisa diketahui oleh dua-duanya gitu. Oleh dua-duanya, oleh si penyerangnya, mohon maaf. Nah, nah ARP spoofing itu ada apa aja sih gitu ya? Pasti pertama ada attackernya atau penyerang, di mana penyerang tuh akan mengirimkan pesan ARP palsu gitu ke jaringan lokalnya yang berisi pemetaan alamat IP palsu dengan alamat MAC palsu gitu yang dikendalikan langsung oleh attackernya. Nah, jadi hal itu tuh akan menyebabkan perangkat lain tuh apa ya berpikir bahwa alamat IP yang dia dapat tuh alamat IP Mary. Jadi bahayanya tuh adalah jadi Bob itu bakal ngira IP Mary, IP-nya Mary dan MAC-nya Mary tuh adalah yang ada di sini gitu. Padahal mah itu kan IP sama MAC-nya dari attacker. Dan juga sebaliknya, Mary akan mendapatkan bahwasanya IP Bob itu dan MAC Bob itu adalah IP dan MAC attacker. Jadi Bob ngiranya jadi dialog dengan Mary, tapi ternyata dia dialog datanya juga kirim ke attacker. Begitupun juga dengan Mary. Mary juga menganggap dia tuh dialog dengan Bob aja, padahal mah dia juga itu datanya kekirim ke attacker karena attacker tuh ada tengah-tengah atau man in the middle gitu teman-teman ya, dengan manipulasi tabel ARP tadi. Nah, next tuh ada korban pastinya. Pasti kalau ada attacker ada juga istilah korban. Jadi ada attacker ada juga victim. Nah, victimnya itu adalah perangkat yang jadi target dari serangan ARP ini teman-teman ya. Dimana lalu lintasnya gitu ya, yang semestinya ditujukan ke korban itu akan diarahkan ke alamat MAC palsu yang dikendalikan oleh penyerang. Jadi ya tadi ya yang udah jelaskan berulang-ulang kali tadi gitu. Jadi saat misalkan si Bob kan Bob tujuannya mau ngirim data ke Mary. Nah, tapi si attacker kan manipulasi tabel ini ya, tabel ARP-nya sehingga dia tuh masang alamat MAC palsu. Jadinya si Bob tuh datanya kekirimnya bukan hanya ke Mary tapi kekirim juga ke attacker. Begitu juga dari Mary. Misalkan Mary itu kan Mary tahunya mah dia cuma komunikasi sama Bob aja kan. Tapi ternyata Mary itu ngirim data juga ke attacker dan attacker bisa lihat data-data yang dikirim oleh mereka berdua ini gitu. Jadi dengan hanya si attacker itu memanipulasi tabel ARP, yaitu manipulasi si alamat MAC-nya, itu attacker bisa ngelihat data-data yang kita kirim. Nah, itu nanti lebih detailnya itu bisa dijelaskan di demonstrasi akhir nanti. Nah, terus selanjutnya adalah ini dampaknya gitu teman-teman ya. Jadi dampaknya tuh banyak ya teman-teman, dimana dampak ARP itu bahaya gitu. Pertama itu memantau lalu lintas dari jaringan gitu ya, dimana pastinya si attacker kan bisa memantau gitu ya aktivitasnya Bob sama aktivitasnya Mary gitu. Dan itu bahaya loh karena data-data kita kan itu sifatnya mungkin ada yang rahasia atau ada yang sensitif gitu, dimana Bob dan Mary tuh sebenarnya harus diskusi rahasia tapi datanya bisa diambil oleh attacker ini. Terus yang kedua mengalihkan lalu lintas ya, dimana untuk serangan phishing atau man in the middle ya, ini adalah konsep dari spoofing tadi ya. Jadi dia tuh jadi orang-orang tengah gitu, man in the middle, yang dimana dia tuh adalah orang penengah yang sebenarnya nggak boleh ada di sini gitu kan. Dimana Bob mah pengennya datanya cuma kekirim ke Mary, Mary cuma pengen datanya kekirim ke Bob aja karena rahasia. Tapi di sini attacker bisa nyerang tadi tabel ARP dan memanipulasi alamat MAC, alamat IP. Jadi si Bob itu datanya kekirim ke attacker dan juga Mary datanya kekirim ke attacker juga gitu. Terus juga spoofing ini juga dapat yang namanya menyebabkan gangguan ya jaringan internet pastinya gitu, dengan membuat amburadul alamat IP dan MAC. Dan pastinya kan bisa lihat juga gitu ya di mana alamat IP dan MAC itu penting juga ya. Jadi misalkan dalam satu jaringan kan ada berbagai perangkat dengan alamat IP dan MAC yang berbeda, dan itu bisa diubah-ubah oleh attacker dan itu akan mengacaukan pengiriman data di jaringan lokal itu. Nah, terakhir pastinya adalah untuk melakukan DOS ya. Jadi man in the middle ini bisa menjadi awal untuk melakukan serangan DOS dan merusak suatu jaringan lokal gitu. Nah, mungkin itu aja teman-temannya dari presentasi dari aku. Selanjutnya untuk cara kerja lebih detail dari ARP spoofing akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Kevin. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin
Yang pertama adalah cara kerja ARP spoofing. Selanjutnya adalah efek dari serangan ARP spoofing. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita cara mencegah dari serangan tersebut. Yang pertama, cara kerja ARP spoofing. Nah, ini gambar sederhananya ya. Jadi yang kiri ini koneksi biasa ya, yang tidak diserang. Nah, yang kanan ini koneksi yang diserang dengan metode ARP spoofing. Jadi kurang lebih gini ya, sistem ini dia mau connect ke router ini, tapi kenyataannya ada transit dulu gitu. Tapi si sistem ini sama router ini nggak tahu. Kenapa bisa begitu? Karena si sistem ini dia tahu router ini menggunakan IP yang telah diketahui. Nah, pas request ARP gitu ya kan minta MAC-nya. Nah, tapi MAC itu bukan MAC router ini. MAC itu MAC hacker ini. Makanya sistem kira ini yang dikirim ini router karena IP router. Tapi MAC-nya karena si sistem ini nggak tahu MAC router yang dia dapat tuh MAC dari hacker ini, ya mau gak mau harus lewat si hacker dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa begitu ya? Jadi awalnya si PC ini pengen connect ke router ini. Nah, dia pengen connect. Nah, kan kalau dengan protokol ARP akan request gitu ya, akan request ARP untuk minta MAC si router ini. Nah, pas ngirim request kan dibalas nih ya sama router ini dengan hasil MAC si router ini adalah 185 segini gitu. Si si hacker ini juga kan kalau protokol ARP kan kalau sekalian yang request kan di satu jaringan ini dapat requestan semua gitu. Hanya saja ya yang balas tuh kadang cuma router aja gitu atau enggak kalau misalnya ada mau ARP spoof. Si hacker ini dia ngebales responan request protokol ARP dari PC1 ini dengan informasi dia juga. Jadi si hacker ini ngebahas dengan informasi ini, si router ini ngebahas dengan informasi ini. Tapi kan si PC ini kan pengen ngonek ke router ini ya. Nah, jadi si hacker ini pas dia ini dapat mengubah data responan router satu ini yang seharusnya yang didapatkan oleh komputer satu ini adalah 192.168.111.158.4. Tapi yang didapat oleh PC ini bukan data ini, melainkan IP router ini, IP-nya 192 ini, tapi MAC si hacker ini 5445. Jadi yang PC dapat ini responan dari hasil manipulasi hacker ini yang dia dapat adalah 192.168.1,15445, kurang lebih begitu. Sehingga menjadi begini gitu ketika ARP spoofingnya sudah sukses gitu ya, sudah terjadi. Nah, pas si PC ini pengen lagi ngirim data gitu ya, lagi login ke website gitu kan, dia nggak tahu nih kalau data yang dikirim ini transit dulu ke komputernya si hacker. Ya jadi kurang lebih seperti itu gitu. Si PC ini kira dia connect ke router, langsung ke internet gitu. Tapi kenyataannya karena MAC-nya router ini nggak tahu, si PC ini MAC router ini nggak tahu, yang dia dapatkan hasil responan yang udah dimanipulasi oleh hacker itu. Yang jadi MAC-nya MAC hacker yang dia tahu. Nah jadi mau nggak mau datanya ini harus lewat ke komputer hacker dulu gitu. Karena MAC address-nya hacker, bukan bukan MAC address si router ini. Makanya di gambar sederhana ini seperti ini gitu. Jadi si sistem kira nih dia ngirim ke router, tapi kenyataannya lewat dulu ke hacker gitu. Ya kurang lebih ya seperti itu ya ARP spoofing.
Sekarang selanjutnya adalah efek dari serangan ARP spoofing. ARP spoofing dapat memiliki efek yang berbahaya bagi korban yang terkena dampaknya. Berikut adalah beberapa efek negatif yang mungkin dialami oleh korban dari serangan ARP spoofing. Pertama, pencurian data sensitif. Penyerang dapat menggunakan ARP spoofing untuk menyadap lintas jaringan yang melewati korban. Ini dapat mengakibatkan pencurian data sensitif seperti kata sandi, informasi pribadi, dan data keuangan. Ya, tadi yang seperti tadi ya. Karena datanya lewat ke hacker dulu, informasi-informasi itu dapat dicuri gitu, dapat dibaca, dapat dianalisa, ya udah di tangan hacker gitu. Nah, yang kedua adalah man in the middle attack. Penyerang dapat memanfaatkan posisinya di tengah-tengah komunikasi antara korban dan perangkat lain untuk memanipulasi atau mencuri informasi yang dikirim dan diterima oleh korban. Nah, jadi ketika nih si bank tadi kan si komputer itu kan lagi berkomunikasi ke bank gitu ya. Kan saling ada respon data, ada respon balik komunikasi. Nah, karena jaringan internetnya tuh si komputer satu ini di ARP spoof, jadi lewat hacker dulu. Nah, itu jadi yang pas ngirim data ke bank itu udah beda, karena bisa dimanipulasi gitu sama hacker jadi beda ya, datanya nyampe ke banknya, dan respon dari banknya juga nyampe ke komputer satunya itu bisa beda juga. Kenapa? Karena bisa dimanipulasi oleh hacker, data itu bisa diubah gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, session hijacking. Penyerang dapat mencuri sesi yang sedang berlangsung antara korban dan suatu layanan, misalnya login ke akun online, login ke website gitu ya. Hal ini dapat memungkinkan penyerang untuk mengendali sesi dan melakukan tindakan yang tidak-tidak atas nama korban. Jadi ya, saya lagi login website gitu kan. Nah, ya kebetulan pas lagi login website tersebut, koneksinya tuh lagi di ARP spoof gitu. Nah, jadi pas kita udah login, udah masukin data-datanya, pas udah login, nah tiba-tiba ada koneksi yang terputus gitu kan. Pas kita mau login lagi, kan udah logout, mau login lagi, data nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ya hackernya udah dapat data login tersebut, jadi udah bisa mengubah password dari situ. Gitu. Selanjutnya, pengalihan lintas jaringan. Penyerang dapat mengarahkan lintas jaringan yang menuju korban sehingga menyebabkan gangguan koneksi dan potensi kehilangan akses ke layanan internet. Yang kelima, penyabotase jaringan. Penyerang dapat menggunakan ARP spoofing untuk mengganggu kinerja jaringan dengan mengalihkan lintas jaringan, mengubah informasi dalam paket data, atau memblokir koneksi. Dan yang terakhir adalah kerugian reputasi dan keuangan. Dampak dari pencurian data dan penyalahgunaan informasi pribadi dapat berdampak buruk pada reputasi dan keuangan korban, terutama jika data sensitif bocor atau digunakan secara yang tidak-tidak. Ya inilah emang ARP spoofing itu bahaya ya, karena kalau kita nggak tahu gitu kan ya kita nggak tahu, dan apalagi orang awam gitu kan lagi di m-banking login ternyata di ARP spoof, ya udah itu data udah di tangan hacker gitu. Nah, kita harus berwaspada gitu. Bagaimana caranya kita biar bisa mencegah dari serangan ARP spoofing? Yang pertama, penggunaan ARP spoofing detection tool. Anda dapat menggunakan alat-alat khusus yang dirancang untuk mendeteksi serangan ARP spoofing dalam jaringan Anda. Beberapa perangkat keras jaringan dan perangkat lunak keamanan dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan mengawasi perubahan dalam tabel ARP dan memberikan peringatan atau tindakan otomatis jika serangan terdeteksi. Yang kedua adalah pemantauan lintas jaringan.
Terapkan pemantauan lintas jaringan yang ketat dengan alat seperti IDS, Intrusion Detection System, atau IPS, Intrusion Prevention System. Ini dapat membantu mendeteksi serangan ARP spoofing dan memberikan peringatan atau tindakan yang sesuai. Yang ketiga, enkripsi lintas jaringan. Enkripsi lintas jaringan dengan protokol seperti HTTPS, SSL atau TLS, atau juga bisa menggunakan VPN, dapat membantu melindungi integritas data Anda, bahkan jika serangan ARP spoofing terjadi. Dan yang terakhir adalah pembaruan perangkat lunak. Pastikan ya, software di jaringan Anda selalu up to date dengan pembaruan keamanan yang terbaru. Ini dapat membantu mengatasi kerentanan terhadap serangan ARP spoofing yang diketahui. Nah, itulah beberapa langkah yang dapat membantu Anda mencegah dari serangan ARP spoofing dan menjaga keamanan jaringan Anda. Penting untuk selalu mengikuti praktik keamanan terbaik dan memastikan bahwa rekan Anda juga teredukasi tentang potensi ancaman ini. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua. Nah, di sini adalah saatnya kita mendemonstrasikan ya terkait kebermanfaatan Wireshark dalam mendeteksi serangan ARP spoofing attack gitu yang akan didemonstrasikan oleh Ilham dan juga Farhanova. Oleh karena itu, kepada Ilham dan juga Farhan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Jazi untuk waktu dan tempat untuk menjelaskan mengenai praktikum dari ARP spoofing itu sendiri. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara Wireshark dapat mendeteksi serangan dari ARP spoofing. Mungkin boleh. Jadi kita pertama ngapain, Kang Farhan? Oke, jadi pertama kita bakal ngelihat ini dulu ya, apa IP config dari si yang kita serang ini atau victimnya gitu. Boleh. Dan screen recordnya akan ditampilkan. Jadi kita akan membuka command prompt dan menuliskan kode IP config untuk melihat IP dari victimnya itu Ya, sendiri. victim yang bakal kita serang. Oke, di sini bisa dilihat untuk IP victimnya itu ada 192.168.100.109. Tuh. Oke, terus kita lihat ini juga Kang. Si device ini MAR-nya apa? MAC. Oke, untuk melihat MAC-nya itu sendiri, kita tuliskan kode ARP spasi min A. Nah, Oke. bisa dilihat di sini untuk MAC atau Media Access Control Address-nya itu sendiri itu ada 642C AC52DB F5. Dan ini boleh diingat ya untuk teman-teman yang menonton video ini karena nanti akan ada magic yang terjadi. Nah, di sini juga itu kita MAC-nya ngambil MAC dari server, Betul. DNS servernya. Jadi kita bakal menggunakan IP dari victim sama IP dari DNS server atau router gitu. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita mau ngapain Kang Farhan? Oke, selanjutnya kita bakal ke Kali Linux. Nah, di sini magic-nya Oke, akan terjadinya. kita lihat di sini udah masuk ke Kali Linux ya, Kang Teteh. Kita masuk dulu ke IP config. Di sini ada kita tulis if config. Berbeda dengan CMD, di sini di Linux kita memakai if config. Nah, jaringan yang kita pakai ada ETH02 atau ETH2. Di sini kita lihat MAC-nya tuh adalah A4. Nah, di sini A4 ya, guys. Boleh A4. diingat juga harus ya. diingat gitu. ya, A4 di A4. sini. Betul teman-teman, Oke. diingat ya A4. Nah, kita di sini masuk langsung ke Ethercap untuk melakukan spoofing atau poisoning juga gitu ya. Spoofing untuk mengubah address laptop Kali Linux-nya dan juga buat poisoning untuk mengubah track dari target yang kita ini atau victimnya, target yang kita tuju. Oke, di sini tadi
IP address-nya Kang Ilham itu ada 192.168.100.109. Itu IP-nya Kang Ilham. Nah, di sini kita pencet buat menjadi target 1. Udah. Terus target 2-nya siapa? Target 2-nya server itu sendiri, DNS servernya. Di sini ada 192.168.101 yang tadi. Nah, terus kita mulai ARP poisoning. Nah, terus kita akan melakukan sniffing. Ini namanya proses spoofing. Mengubah apa namanya? Kang Ilham? MAC. Ya, mengubah MAC dari komputer kita, dari server routernya gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PC Kita masuk atau Linux. perangkat dari victimnya itu sendiri. Bisa dilihat MAC-nya berubah di sini ya teman-teman, menjadi 4 seperti yang tadi ada di MAC yang dipakai untuk attack. Udah. Nah, kita lihat, bisa dilihat di sini gitu ya, di desktopnya Kang Ilham ada 4 di situ. 192.168.101 itu menjelaskan MAC-nya ada CA413. Tadi apa MAC dari Linux kita berapa Kang Ilham? A4. Betul. Itu yang Jadi apa? berubah. Betul. Jadi yang asalnya dari sini itu bisa kita lihat bahwa MAC-nya itu ada di sini dan berubah sekarang menjadi 4. Coba kita lihat Kang di CMD-nya Kang, berubah nggak? Betul. Kita lihat. Untuk melihatnya sama, kodenya seperti sebelumnya menggunakan ARP-A. ARP-A. Nah, berapa berubah? A413. Jadi A413. Itulah magic yang terjadi ya teman-teman. Nah, di sini prosesnya dinamakan ARP spoofing. Dan itu juga merupakan proses poisoningnya. Betul. Nah, kita buka langsung ke ininya mungkin Kang Ilham. Untuk membuktikan nih. Ya, membuktikan. Baik, kita buka di sini. Ada, kita cari HTTP login ya. Ya, oh ya, perlu diingat untuk melakukan spoofing ini harus HTTP karena tidak secure gitu ya websitenya. Betul. Tuh, tidak dijaga. Kita buka HTTP login. Nah, di sini jadi skenario-nya adalah ketika kita memasukkan username dan juga password, perangkat yang menjadi attacker itu dapat melihat username dan juga password yang kita masukkan. Benar gak Kang Farhan? Betul. Kenapa dibilang spoofing? Kita tadi mengubah address yang Linux ini menjadi IP address-nya router. Betul. Jadi si data yang dikirimkan harusnya ke router tapi masuk dulu ke Linux-nya gitu, ke perangkat attacker-nya. Betul. Gitu. Kita coba ya Kang Farhan. Oke. Kita masukkan ID-nya Ilham dan password-nya 123. Oke. Nah, bisa kita lihat Coba sekarang. kita lihat. Balik lagi ke Linux ya guys ya. Kembali lagi. Kita lihat di Ethercap di sini tertulis HTTP 103.228.107.1880 ternama Ilham, passwordnya 123. HTTP pubsdik Bapenas gitu ya guys. Yang tadi dimasukin lewat Kang Ilham. Betul sekali. Jadi terbukti ya bahwa proses spoofing, proses poisoning ini juga terlaksana dengan baik. Nah, gimana cara Wireshark mendeteksinya, Kang? Bisa kita lihat di sini Wireshark dan kita buka analyze lalu expert information. Ya, untuk proses itu ada di PC victimnya ya, teman-teman. Tuh. Oke, jadi kayak gini mendeteksinya ya guys ya. Karena apa ya? Di sini tuh kan ada namanya ARP. Dan di ARP ini kita lihat misalkan nih, ini kan tadi A4 ya, A413. Nah, ketika saya matiin si apa namanya?
penyerangannya atau MITM-nya. Oh, Spoofing yang ya. tadi itu yang kita lakukan itu namanya middle in the man. Betul. Tekniknya tuh. Kenapa middle in the man? Karena kita ada di tengah-tengah gitu, tengah-tengah user dan juga server Server. gitu. Nah, kita lihat lagi Kang Ilham, udah saya matiin nih apa namanya voice-owner-nya. Ya, man in the middle namanya, bukan kebalik man in the middle. Aman, Ya, aman. gitu. Kita lihat sekarang berubah ya Kang ya. Nah, kembali ke sebelumnya, Kang. Ya, jadi Yang asalnya DB F5 ya. betul. Bisa dilihat di command prompt. Command prompt Kembali ke sebentar, ada di atas. Di atasnya sini. Kembali ke sebelumnya DB DB F5. F5 gitu guys. Untuk Seperti mendeteksi itu. WireShark-nya gimana Kang? Tadi tuh harusnya ada di analis nih. Kalau misalkan kita di Linux, kita bisa melihat di sini. Bentar, expert information. Nah, di sini Nah, duplicate IP address configure gitu. Nah, mau banyak. Yang berubah itu adalah 192.168.101. Mungkin kayak gitu buat kita kebermanfaatan WireShark. Kok tiba-tiba ini apa nih? Sebelum kita masuk ke HTTP, kita lihat dulu ada yang ngeduplikat IP nggak di tracking jaringan kita betul. gitu. Kalau ada, kita jangan masuk dulu ke HTTP-nya gitu. Dan di perangkat victimnya juga ada teman-teman untuk warningnya. Sama, duplicate IP address configure. Pertanda bahwa perangkat kita sedang di spoofing oleh attacker. Tuh. Nah, seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan tentang ARP spoofing. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu tadi ya demonstrasi dari Kang Ilham dan juga Kang Farhan ya. Bisa kita lihat bahwasanya di sini tadi udah dilihat tuh bahwasanya Kang Ilham tuh laptopnya jadi victim nih di sini dan Kang Farhan tuh jadi attackernya gitu. Dimana kalau kita lihat kan bahaya banget ya dimana saat Kang Farhan itu nge-attack atau menyerang laptopnya Kang Ilham tuh bisa di-record loh pergerakannya saat masukin password dan username ke website tadi gitu. Nah, di mana itu kan bahaya. Nah, tapi tenang teman-temannya, bisa dilihat juga tadi Kang Ilham itu bisa deteksi penyerangan yang dilakukan oleh Kang Farhan gitu menggunakan aplikasi Wireshark di Linux. Nah, oleh karena itu, ya itulah mungkin ya teman-teman salah satu kebermanfaatan yang bisa kita demonstrasikan ke teman-teman semua di mana sebagai victim kita bisa mendeteksi gitu ya eh, apakah laptop kita atau perangkat kita itu diserang atau enggak oleh penyerang dan terbukti bahwasanya tadi di laptop Kang Ilham udah kelihatan ya Kang. Betul. Nah itu kelihatan gitu. Nah mungkin itu aja teman-teman demonstrasi dari kita. Mungkin sekian untuk demonstrasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Bye.